Jemaat sambil berdiri kita nyanyikan bersama nyanyian PKJ nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya-selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu,
turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Shalom buat saudara semua. Mari kita tenang, lalu kita akan ada di dalam ibadah pemberkatan nikah kedua anak terkasih kita, James Edward Patiasina berserta Mike Weno. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikian pembimbing kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 4. Saudara-saudara, sambil tetap berdiri kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Ya Tuhan penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tapaki dalam cita dan cinta kami yang terselamatkan oleh cinta dan karunia-Mu yang tak habis-habisnya. Kau limpahkan kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta Tuhan dan sesama. Kau teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mewujudkan hidup yang terpercaya di antara sesama. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, baharulah kami dengan keagungan cinta-Mu. Amin. Jemaat kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Diberi belas kasihan, walau telah layak hatiku, tadi ku
Saudara-saudara jemaat, dengar berita anugerah pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang begini bunyinya. Jika kita katakan bahwa kita tidak beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Kidung Jemaat nomor 40 pada bait yang pertama. Ajaib benar anugerah membarui hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Saudara jemaat, untuk masuk ke dalam petunjuk hidup baru, beta mengundang semuanya bangkit berdiri. Untuk semuanya bangkit berdiri. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian petunjuk hidup baru kita yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kidung PKJ nomor 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kabar, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita. Firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu, anak-anak persekutuan yang diberkati Tuhan, sebelum ketong membaca firman Tuhan, mari ketong satu di dalam doa. Ketong berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam nama Yesus, firman yang hidup. Di saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika firman ini dibacakan dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Hani Tamaela, kami semua dapat mengerti dan memahami, terlebih khusus bagi kedua anak kekasih, untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka dalam sebuah keluarga Kristen. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Selamat sore dan shalom. Keluarga besar Patiasina, keluarga besar Weno, yang hari ini semuanya kelihatan cantik-cantik, yang ibu-ibu dan nona-nonanya, dan yang ganteng-ganteng, bapak-bapak serta anak-anak laki-laki. Kita ada di dalam rumah Tuhan yang kudus ini dalam melihat kembali satu keajaiban Tuhan Allah di dalam nama Yesus yang dengan kuasa Roh Kudus telah mempertemukan dua anak kita di dalam cinta yang mereka pupuk. James Edward Patiasina dan calon istrinya Mike Weno. Kita semua merasakan begini, ada sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan ini dari berbanyak-banyak keindahan yang terjadi, yaitu apa yang namanya pernikahan. Kenapa indah? Karena di dalam iman kita itu terjadi satu kali saja. Itu yang membuat pernikahan indah itu adalah sesuatu yang indah. Yang kedua, yang indah di dalam pernikahan itu adalah ada perjumpaan sejarah antara dua keluarga, yaitu Patiasina dan Weno. Dua anak kita, laki-laki dan perempuan dari latar belakang yang berbeda, bertemu pada satu titik yang namanya cinta. Indahnya di situ. Karena apa indah? Karena cinta itu sangat adalah anugerah. Cinta itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Allah mempertemukan mereka dari latar belakang berbeda mereka, laki-laki dan perempuan, untuk menjadi satu. Sudah pasti mereka sudah melewati cerita-cerita romantis. Romantis tentang bagaimana rasanya jatuh cinta. Pasti Bapak Ibu yang berumah tangga merasakan itu. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Sembako dapa, maraju-maraju. Pokoknya dunia ini penuh dengan bunga-bunga love. Bagi orang-orang yang lagi jatuh cinta. Tahu bunga-bunga love? Kalau di film-film kartun itu langsung bunga-bunga plok keluar. Itu yang membuat dunia ini begitu indah. Ada dua sejoli menjalin cinta yang keluar dari hati yang tulus itu. Oke lah, catatan penting kita, jatuh cinta itu oke, isyas, gampang-gampang aja. Memelihara cinta itu yang tidak gampang. Kenapa? Karena mereka bercinta sekali lagi bukan di sorga, mereka bercinta di dunia. Lalu ada kesepakatan bersama mereka, yaitu bagaimana cinta itu dibawa di dalam suatu keputusan yang mutlak di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh umatnya yang namanya pernikahan. Ingat, membawa akan kesepakatan untuk ada di dalam pernikahan itu juga, itu tidak mudah juga loh. Tapi kita percaya bahwa ketika cinta itu adalah dari Tuhan dan Tuhan menggerakkan untuk ada di dalam
suatu pernikahan yang kudus itu karena Tuhan punya mau, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan yang namanya rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, asalkan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan itu mau dengar-dengaran apa yang Tuhan Allah bilang. Apa yang Tuhan Allah mau. Karena kalau Tuhan Allah sudah mempersatukan, apapun juga tidak bisa memecahkan dia, menghancurkan dia, meretakkan dia. Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana mempertahankan keutuhan dari cinta yang tumbuh pada awalnya, lalu berada dalam suatu perjanjian di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh umatnya di dalam pernikahan yang kudus itu, dipertahankan sampai oma dan opa, Marfekaya bilang begitu. Atau sampai lonceng 7 kali berbunyi. Sampai maut memisahkan. Itu yang menjadi persoalan. Mempertahankannya seperti itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 4 yang beta ambil sebagai bahan khotbah di saat ini, dalam menguatkan janji bersama, janji suci dari James dan Mikael, yaitu akan berbunyi tadi semua sudah baca toh. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu. Itu dia punya resep. Resep firman Tuhan. Supaya apa? Supaya janji yang diikrar di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat itu bukan sekedar sebuah tradisi bergereja. Bukan sekedar sebuah tradisi bergereja. Oh, karena kata sebegini-begini, nanti beta tak orang ambil C, lalu orang ambil oselai, lalu kata dua pijak, lo kebaik kata masuk di dalam rumah Tuhan, lah kata ada dalam sumpah setia. Bukan itu. Tapi ini adalah sebuah panggilan iman kita. Sebab apa? Semenjak dunia diciptakan itu, Tuhan membentuk rumah tangga itu. Karena ada maksud Tuhan di balik yang namanya rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu, untuk dia tetap utuh menjadi rumah tangga yang luar biasa, menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuk oleh anak-anak terkasih kita. Kita tidak akan kembali kepada hal-hal dunia. Kita mencari jawabannya kembali ke dalam Alkitab kita. Karena kita percaya Alkitab itu adalah Tuhan berbicara kepada umatnya. Salah satu Tuhan berbicara kepada umatnya di dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita tadi mengarahkan kepada kedua mempelai ketika sudah berada di dalam satu keutuhan. Untuk yang pertama, selalu rendah hati. Rendah hati bukan berarti kasih kepala para inja-inja, bukan. Karena orang rendah hati itu orang saling menghargai satu sama lain. Ya, James rendah hati kepada Mike rendah hati kepada James, kelihatannya sangat romantis. Tapi kalau satu kepala batu baku kopen kayak ada pica kepala ancur lele panggal-panggal. Ya. Yang berikut, bagaimana keutuhan itu ada? Cinta yang tulus dalam perjanjian di hadapan Tuhan itu, dia bertahan di dalam kelemah lembutan. Ya. Dalam artian, rumah tangga itu pasti punya masalah. Tapi bagaimana persoalan dan masalah-masalah itu diselesaikan di dalam kelemah lembutan laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Mereka sudah menjadi satu. Itu bertanda bahwa ego dan kesombongan laki-laki maupun perempuan itu harus disingkirkan. Kalau sudah menjadi suami istri, nanti jadi papa and mama, terserah nanti mau panggil besok-besok papa, mama, dedi, apa silakan saja. Tata, apa terserah. Kalau sudah jadi papa dan mama,
kelemah lembutan itu ada resep yang sangat manjur ketika ada persoalan. Datang dalam kelemah lembutan dan menyelesaikan persoalan itu. Sabar dan sebagainya. Lalu yang sangat menarik adalah tunjukkanlah kasih-Mu di dalam segala hal untuk saling membantu. Kalian menjadi satu, terbentuk karena kasih. Oleh sebab itu, kekuatan rumah tangga yang utuh itu, jangan lupa tentang kasih itu. Kasih dari masa pacaran, sampai dong masuk dalam rumah tangga ini, nanti dong menjalani biduk itu, biduk rumah tangga itu, gelombang badai persoalan akan datang, tapi kasih itu menjadi perekat yang kuat. Karena Allah di dalam nama Yesus sekali lagi membentuk kalian sebagai suami istri karena kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa mereka harus ada di dalam kesatuan dengan prasyarat yang tadi dikatakan? Dan yang jangan dilupakan bahwa Roh Tuhan itu senantiasa menguasai biduk rumah tangga dari kedua anak terkasih kita, James dan Mike, untuk menuju kepada sebuah kesejahteraan kehidupan. Kenapa demikian? Karena kalian sudah satu tubuh. Sama seperti jemaat dari latar belakang yang berbeda, di dalam roh kasih Allah menjadi satu tubuh, satu pengharapan, satu iman, dan satu kuasa yang menuntun, menjaga, dan memelihara. Pengharapan kalian adalah Tuhan memberkati rumah tangga ini. Beta tanya-tanya Dondo kawan, nanti kalau Dondo kawan, Dondo puana mau berapa? Gitu. Nanti Dondo jawab, kita bantar pulang ator. Ya. Itu rencana kalian. Lalu, kalau memang itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, maka sebuah pernikahan bukanlah tradisi, tapi sebuah panggilan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita tadi, pada ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Panggilan mereka berdua saat ini adalah panggilan di dalam hidup berumah tangga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beta kemarin membangun percakapan pengembalaan pranikah bersama James Edward Patiasina bersama calon istrinya Mike Weno. Beta coba tanya Dondua pacaran berapa tahun? Bapak dan Mama tahu sih? James Papa tahu sih, James pacaran dengan Mike berapa tahun? Mike pun Mama dong tahu kasih? Saudara dong tahu kasih? Dosen tahu, astaga. Mau tahu Dondo pacaran berapa tahun? Mau beta bilang 19 tahun. Betul 19 tahun. Tuhan, dari sekolah-sekolah SMA masih lagu Resa dan Gelisa menunggu di sini di sudut sekolah semut. Dondo pacaran 19 tahun. Beta mencoba, kita semua mencoba merenungkan bagaimana mereka berdua mempertahankan cinta mereka itu, yang memang pada saat itu bisa saja mereka pacaran dengan orang lain. Kan masa pacaran itu kan berarti bukan jadi hak milik yo. Masa pacaran itu kan masa memilih-memilih. Tapi mereka mampu mempertahankan itu selama 19 tahun dengan cerita-cerita cinta yang telah mereka lewati. Kadang baku marah, kadang putus, habis itu sambung, habis itu putus, kadang babengkeng. Yang panas, gak beta tanya dong, dan dua siapa yang suka babengkeng? James yang suka babengkeng. Tuhan. James ini suka babengkeng, laki-laki suka babengkeng bagaimana James Tuhan kita. Yang ada babengkeng naik gunung boila bataria apa Mike lope bunga-bunga.
Tuhan. Ya. Lalu pada akhirnya kuasa dan kemuliaan Tuhan Allah di dalam roh Yesus Kristus menghentarkan kedua anak ini untuk berani mengambil keputusan iman mereka. Menyatukan cinta yang suci itu di dalam janji yang kudus milik Allah. Yaitu dalam akta pernikahan di saat ini. Oleh sebab itu, ketika kalian berdua sudah berani mengambil keputusan dengan kesepakatan bersama dari keluarga besar Patiasina, keluarga besar Weno, maka ada konsekuensi yang harus kalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan umat ini, di hadapan orang tua, di hadapan saudara-saudara. Baru James ini orang bilang dia pasang do Yesus yang jauh-jauh. Jadi dia pitanilat dekat-dekat saja. Dia pasang ya di dalam boi itu juga. Contoh dia pasang di week berapa, unit berapa. Pasang do deso toh. Jadi waktu dia tanya dapatkan nona nih, lalu dia berani ambil keputusan bersama dengan keluarga. Hanya mau dibilang lewat firman Tuhan ini, untuk kedua mempelai, James Edward Patiasina beserta calon istri, Mike Weno, ingatan kau, Bapak Pendeta bilang, ini bukan bermain rumah-rumah uping. Tahu main rumah-rumah uping? Bikin rumah-rumah di kabong-kabong lah, ini siapa jadi mama, siapa jadi papa, sore begini lah akan berhenti, susah bermain lagi. Itu bukan. Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga kalian yang pertama, jangan jauh-jauh dari Tuhan Allah. Yang kedua, pupuklah cinta kalian yang sudah kalian pelihara selama 19 tahun. Jangan sampai pacaran sampai 15 tahun, berumah tangga baru 5 tahun minta cerai, astaga naga. Itu. Yang ketiga, kalian tidak dua lagi, tapi kalian sudah satu di hadapan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, jelaslah apa yang Rasul Paulus bilang dalam perikop pembacaan firman Tuhan tadi, sebagai resep yang sangat luar biasa untuk mempertahankan biduk rumah tangga kalian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, penuh dengan berbagai rintangan, bahkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Kalau ada masalah, tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan. Ada orang tua, ada para saksi. Orang tua dan para saksi ini bukan cuma duduk begini saja, lalu nanti mereka jadi saksi bisu, tidak. Mereka adalah orang-orang yang berperan dalam melihat perjalanan hidup rumah tangga kalian. Ada saudara besar, keluarga besar untuk duduk bersama. Tapi kita semua bermimpi bahwa rumah tangga anak-anak kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, setelah pemberitaan firman Tuhan, beta mempersilakan semuanya bangkit berdiri. Kalau yang lutut sakit saya bisa berdiri, silakan duduk. Tapi yang masih sehat silakan berdiri. Marilah bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, dipersilakan duduk kembali. Dasar pernikahan. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah, menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua anak saudara terkasih kita, James dan Mike. Pernikahan memang dikehendaki Allah, dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu, pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Kewajiban suami istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindari pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudara menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah, supaya dari rumah tanggamulah lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Baiklah, kita akan ada di dalam janji pernikahan bagi kedua mempelai. Sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk mempelai laki-laki, James Edward Patiasina, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, telah menerima dia, Mike Weno yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajiban selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Untuk mempelai perempuan, Mike Weno, adakah saudari dengan sadar, penuh ketulusan hati, telah menerima dia James Edward Patiasina yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu?
Kita memuji Tuhan dengan menyanyi nyanyian PKJ 159 bait yang pertama. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang berteduh di altar-Mu, berserah kepadamu. Untuk mempelai laki-laki, ikuti apa yang beta katakan. Saya menerima engkau, Mike Weno, selaku istriku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Untuk mempelai perempuan, ikuti apa yang beta katakan. Saya menerima engkau, James Edward Patiasina, selaku suamiku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang suci dan kudus, yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekarang berlututlah dan terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahan dan di dalam kasih-Nya kamu diteguhkan. Saudara jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau telah memulai suatu sejarah baru di dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal, telah Kau persatukan di dalam nikah yang kudus ini. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan yang serasi di hari pernikahan ini. Hadirlah selalu di dalam kehidupan mereka, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan, godaan, tantangan dan perjuangan hari ini, esok dan selamanya. Dan ajarilah kami sebagai jemaat untuk terus menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sebagai keluarga beriman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 318 bait yang pertama dan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap dan
Ingatlah, firman Allah adalah pelita bagi kakimu dan terang pada jalanmu. Jemaat terkasih Kristus, terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru dalam persekutuan jemaat kita. Kembali ke tempat duduk. Mati nih. Buka ya, Deng. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil tetap memelihara kasih sebagaimana firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korbannya yang harum bagi Allah. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian pujian Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku milik
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan syukur di hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala berkat, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau selalu limpahkan dan seluruh pergumulan kehidupan kami dengan secukupnya. Dan dalam kebaktian pernikahan yang kudus, kedua anak terkasih kami, James dan Mike, di saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan terima dan Tuhan berkati, agar persembahan syukur ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita ada dalam syafaat kita, dan syafaat ini akhir dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Allah, karena kuasa Tuhan memberikan kami hari dan waktu yang begitu indah untuk ada dan merasakan cinta kasih Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang dengan kuasa Roh Kudus telah memberikan kami peluang dan waktu untuk berjumpa di dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Keluarga besar Patiasina, keluarga besar Weno, untuk menghentarkan anak-anak terkasih kami ada di dalam janji setia di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh umat-Mu untuk pemberkatan nikah mereka. Tuhan, mereka adalah James Edward Patiasina bersama Mike Patiasina Weno. Tuhan, Tuhan mengenal kedua anak terkasih ini dengan seluruh latar belakang kehidupan mereka. Terima kasih banyak atas cinta yang telah Tuhan berikan di dalam hati, batin, dan perasaan kedua anak terkasih kami, James beserta Mike. 19 tahun mereka memelihara cinta mereka sampai pada waktunya
bersama dengan keluarga, orang tua, saudara-saudara, mereka bersepakat untuk mengokohkan cinta yang suci itu di dalam akta pernikahan kudus milik Allah. Dan di hari ini mereka ada di dalam rumah Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati rumah tangga anak-anak terkasih ini. Jaga dan pelihara rumah tangga yang telah Tuhan bentuk ini. Lalu ketika mereka berdua harus menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri, biarlah Tuhan memberikan mereka roh hikmat dan kebijakan supaya mereka menjadi suami istri yang bijaksana, yang mampu memupuk cinta kasih mereka yang telah diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus ini Bapa. Lalu rencana-rencana mereka ke depan untuk kehidupan rumah tangga mereka, baik mulai dari kerinduan kehadiran anak-anak sampai kepada kehidupan ekonomi keluarga, kami serahkan dan pertaruhkan hanya ke dalam kuasa dan kendali-Mu ya Tuhan Allah. Tuhan Allah, jauhkan daripada kedua anak terkasih ini segala roh-roh dalam bentuk apapun juga yang nanti bisa membawa mereka ke dalam keretakan. Tuhan, jadi rai perisai yang kokoh bagi rumah tangga mereka, supaya mereka senantiasa dilindungi, dijaga dan dipelihara dengan kuasa yang datang di dalam nama Yesus. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga tak lupa berdoa kepada orang tua dari kedua mempelai ini, James dan Mike. Tuhan mengenal mereka, terima kasih banyak Tuhan sudah memberikan mereka kesempatan, waktu bahkan peluang untuk menjadi papa dan mama bagi James maupun Mike. Terima kasih banyak atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi orang tua dari kedua mempelai ini, sehingga dengan berkat-berkat yang ada mereka mampu mendewasakan dan membesarkan James maupun Mike dengan cinta kasih yang datang dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini di hadapan tata kekudusan Bapa, mereka membawa kedua anak terkasih ini di dalam pernikahan milik Yesus Kristus. Oleh sebab itu, anugerah Tuhan telah mempersatukan dua keluarga, Patiasina dan Weno, menjadi satu di dalam cinta kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa bagi para saksi, mereka-mereka yang sudah boleh ada bersama-sama di dalam pernikahan yang kudus ini. Tuhan juga melengkapi mereka dengan roh hikmat, dengan kebijakan, supaya mereka bisa menjadi saksi-saksi yang bijaksana, yang di kemudian hari mampu tampil, memberikan kesejukan, memberikan arahan bagi kedua anak terkasih kami dalam menjalani hidup rumah tangga mereka Bapa. Kami berdoa bagi keluarga besar Patiasina, kami berdoa bagi keluarga besar Weno dari kedua mempelai ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, pekerjaan-pekerjaan mereka, orang-orang yang mereka cintai, diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa atas anugerah luar biasa ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah boleh melindungi keluarga ini, hingga mereka boleh dari rumah-rumah tangga mereka sudah boleh ada di dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Bahkan kami percaya di dalam melaksanakan akan kebaktian pemberkatan nikah kedua anak terkasih ini, ada kuasa Tuhan yang turut campur tangan menurut kasih setia-Mu ya Tuhan Allah. Bapa, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara sudah boleh
mendukung letterhi pernikahan di saat ini. Kantoria, pemain keyboard, multimedia, tua gama, hamba-hamba Tuhan. Mereka semua yang terlibat, Tuhan kiranya memberkati mereka dengan sumbangsi dan panggilan tanggung jawab mereka berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati nasar-nasar persembahan syukur yang dibawa, biarlah itu bisa menjadi ukupan yang berbaharum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba berdoa bagi pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam momen yang begitu indah bagi kedua anak terkasih, James Edward Patiasina dan Mike Weno. Dari kedua keluarga Patiasina dan Weno, hamba dikasih kesempatan untuk menjadi suara Tuhan lewat pernikahan yang kudus ini Tuhan. Hamba cuma bisa bermohon, Tuhan artikanlah firman ini bagi kami semua yang hadir di saat ini, teristimewa bagi James dan Mike, supaya di dalam menjalani hari-hari hidup mereka, mereka bersandar hanya kepada kuasa Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, selesai dari pernikahan di rumah Tuhan yang kudus ini, keluarga ini akan melanjutkan lagi ke dalam pernikahan catatan sipil. Dengan semua rencana mereka, kami juga serahkan itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, ini doa kami, jika ada yang kurang Tuhan tambahkan, yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan, lalu kami akan melengkapi doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mempersilakan saudara semua bangkit berdiri. Lalu kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 257, bait pertama dan ketiga. Tuhan, ku selalu memerlukan-Mu. Tuhan, ku selalu mengharapkan-Mu. Tuhan, dampingilah selalu. Tuhan, jalan bersamaku. Tuhan, jaga setiap langkahku. Tuhan, dampingilah diriku. Tuhan, ku perlu Kau selalu. Tuhan, jalan bersamaku. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pergilah, masuklah ke dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesama. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, ibadah pemberkatan nikah kita selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk, masing-masing berdoa syukur. Selanjutnya kita serahkan kepada keluarga.